Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I yang akan memaparkan hasil dari tugas besar yaitu pemodelan simulasi menggunakan agen Bayes model. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas besar pemodelan dan simulasi. Mata kuliahnya pemodelan dan simulasi, dosen pengampu yaitu Bu Hilda Kahena. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Jopidia Lapiosa, kemudian Muhammad Satria Paradananta, kemudian Rivaldi Bintang Ramadan, dan Muhammad Fikri Saputra. Bab 1 pendahuluan. Dahului dengan identifikasi masalah. Terdapat sebuah jalur siklis. Nah, karena jalur tersebut berbentuk siklis, maka setiap satu putaran mobil akan kembali ke titik awal. Apabila jalur siklis tersebut dibentangkan, maka jalurnya menjadi seperti pada gambar 1. Nah, jalur horizontal dipartisi menjadi M subinterval, sehingga posisi mobil dalam jalur siklis adalah X1, X2, hingga XM. Kemudian untuk X, K, dan M plus 1 sama dengan X1. Untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Hal itu merupakan jalur putaran. Nah, dari pemisahan jalur siklisnya, dibuat suatu simulasi lalu lintas dengan parameter tetap, yaitu M-nya sama dengan 20, kemudian P-nya 0,3, P 0, velocity 0-nya 0, D-nya 2, kemudian jumlah kendaraan N sama dengan 20, T max-nya sama dengan 50, dan P maksimalnya sama dengan 15. Tujuan dari model dan simulasi. Nah, tujuan dari dibuatnya model lalu lintas diantaranya adalah untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi lancar atau tidaknya arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, menampilkan simulasi arus lalu lintas serta mengetahui pergerakan kendaraan. Nah, kemudian arus lalu lintas dapat dilihat pada video simulasi apakah lancar atau terjadi kemacetan. Nah, yang ketiga, menerapkan metode agen machine modeling untuk mendapatkan atau untuk membuat simulasi lalu lintas. Yang ketiga ada metode dan algoritma. Nah, dalam membuat simulasi lalu lintasnya, metode yang digunakan agen machine modeling. Agen machine modeling merupakan teknik pemodelan dari bawah ke atas yang berfokus pada entitas atau agen individu dan interaksi lokal. Nah, metode agen machine modeling ini memiliki alur seperti yang terdapat pada gambar 2. Gambarnya di bawah ini mulainya adalah diawali dengan inisialisasi jalur siklis yang tadi yang berbentuk putaran, ya, kemudian dibentangkan. Nah, kemudian inisialisasi objek per cycle dan penetapan parameter parameter yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, awalnya adalah objek per cycle-nya aktif. Nah, apabila T-nya sebelum maksimal akan masuk ke selanjutnya yaitu cek kedatangan objek, kemudian objeknya akan menambah objek per cycle, kemudian nilainya menjadi diupdate. Nah, hasilnya akan membuat inisialisasi objek per cycle baru. Setelah itu, objeknya akan bergerak. Kemudian akan kembali ke objek per cycle aktif, dan jika sudah mencapai maksimal, maka hasil ukuran performasinya keluar dan selesai. Ya, ini tadi keterangan dari diagram alurnya. Kemudian lanjut bab 2 oleh Satria. Sorry Rivaldi. Oh iya, maaf. Oh iya. Oke, selanjutnya untuk bab 2 yaitu akan saya jelaskan landasan teori. Yang pertama yaitu agent based modeling. Agent based modeling atau ABM atau pemodelan basis agen yaitu adalah pendekatan pemodelan komputasional yang digunakan untuk mensimulasikan perilaku dan interaksi agen-agen otonom dalam satu sistem. Jadi ini adalah teknik pemodelan yang dari bawah ke atas yang berfokus pada entitas atau agen individu dan interaksi lokal mereka, yang mempunyai tujuan untuk memahami perilaku dan pola emergen yang muncul dari tindakan kolektif mereka. Dalam ABM, setiap kendaraan
dalam lalu lintas dianggap sebagai agen yang memiliki atribut, perilaku, dan interaksi sendiri. Selanjutnya yaitu simulasi lalu lintas. Untuk simulasi lalu lintas adalah proses pembuatan model komputasional yang mensimulasikan perilaku lalu lintas di suatu area atau jaringan jalan. Untuk tujuan utama dari simulasi ini adalah memahami dan menganalisis aliran lalu lintas, kemacetan, waktu tempuh, dan dampak kebijakan atau perubahan infrastruktur pada sistem lalu lintas. Untuk variabel yang akan dimodelkan yaitu seperti jumlah kendaraan, kecepatan, waktu tempuh, atau kepadatan jalan. Simulasi juga memperlihatkan bagaimana interaksi antar kendaraan yang menyebabkan kendaraan memperlambat kecepatannya. Untuk rumusnya yaitu bisa dilihat di bawah. Untuk velocity update V T tambah 1 max min V T plus 1 V max D minus 1 dikurang 1 kurang 0 dengan probability P. Untuk probability 1 dikurang P yaitu min V T tambah 1 V max D kurang 1. Untuk position update yaitu X T tambah 1 X T tambah V T tambah 1 itu untuk X T plus V T tambah 1 kurang dari sama dengan M. Untuk selain itu yaitu X T tambah V T tambah 1 kurang M kurang 1. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovidia. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bab 3, implementasi dan analisis. Yang pertama adalah kita importkan dulu library-nya. Library yang dibutuhkan pada pemodelan simulasi ini diantaranya yang pertama ada matplotlib.pyplot. Library ini menyediakan antarmuka mirip MATLAB untuk membuat visualisasi di Python. Biasanya digunakan untuk membuat berbagai jenis plot, grafik, dan diagram. Lalu ada NumPy. Library ini digunakan untuk komputasi numerik di Python. NumPy menyediakan dukungan untuk array dan matriks multidimensi yang besar, serta kumpulan fungsi matematika untuk operasi efisien pada array tersebut. Lalu ada matplotlib.animation.function animation. Kelas ini dari modul matplotlib.animation memungkinkan untuk membuat plot dan visualisasi yang beranimasi. Ini memberikan cara untuk memperbarui data dalam plot dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan efek animasi. Lalu ada Python.display. Library ini menyediakan kumpulan fungsi untuk menampilkan dan berinteraksi dengan berbagai jenis media seperti gambar, video, dan dokumen HTML dan dalam lingkungan IPython. Lalu matplotlib.offsetbox.offsetImage. Kelas ini dari modul matplotlib.offsetbox memungkinkan Anda menampilkan gambar dalam plot pada lokasi yang ditentukan. Lalu ada matplotlib.offsetbox.annotationBbox. Kelas ini memungkinkan Anda membuat notasi dengan gambar yang disematkan dalam plot. Ini memberikan cara untuk mengkaitkan gambar dengan lokasi tertentu pada plot. Lalu yang terakhir adalah ini ya, library ini digunakan untuk autentikasi dan mengakses fungsi Google Drive dalam Google Colab. Dan fungsi ini memungkinkan untuk autentikasi akun Anda dan berinteraksi dengan file di Google Drive seperti mengunggah atau mengunduh file. Lalu ini inisiasi variabel, pembuatan jalur dari kendaraan. Untuk variabelnya ada M, yaitu menunjukkan jumlah sel ruas jalan atau diskritisasi pada sumbu X. Dalam hal ini, angka 20 menunjukkan bahwa sumbu X dibagi menjadi 20 sel atau interval. Lalu ada P, merupakan probabilitas kecepatan acak pada kendaraan setiap iterasi dalam simulasi. Nilai 0,5 menunjukkan bahwa ada probabilitas 50% bahwa kecepatan kendaraan akan diubah secara acak setiap iterasi. Lalu ada V0, menunjukkan kecepatan awal kendaraan. Dalam hal ini, nilai 0 menunjukkan bahwa kecepatan awal kendaraan adalah 0. Lalu NC menunjukkan jumlah mobil yang ada pada jalan. Angka 40 menunjukkan bahwa ada 40 mobil yang ada pada jalan pada simulasi. Lalu Tmax menunjukkan waktu maksimum simulasi pada satuan waktu. Dalam hal ini, 500 menunjukkan bahwa simulasi akan berjalan selama 500 satuan waktu.
Lalu ada Vmax menunjukkan batas kecepatan maksimum kendaraan dalam simulasi. Dalam hal ini nilai 10 menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan tidak akan melebihi 10. Lalu ada dis yang terakhir menunjukkan jarak minimum antara kendaraan yang diperbolehkan dalam simulasi. Dalam hal ini nilai 2 menunjukkan bahwa setiap kendaraan harus memiliki jarak minimal 2 sel ruas jalan. Lalu ini ada fungsi-fungsinya yang dibutuhkan untuk mengganti kendaraan secara random, yaitu mobil merah, mobil biru, truk, taksi, dan motor agar lebih bervariasi. Lalu ini ada fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk mengupdate posisi, lalu ini fungsi untuk membuat video animasi simulasinya, dan dapat ditampilkan seperti berikut hasilnya. Dan dapat dilihat bahwa simulasi dari yang sudah dibuat dapat dikatakan arus lalu lintasnya normal. Berikut adalah grafik dari kepadatan kendaraannya. Dan berdasarkan video itu dapat dilihat lalu lintasnya normal dan lancar karena volume kendaraan tidak begitu padat. Grafik tersebut menunjukkan kepadatan kendaraan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu 0-50 satuan waktu. Lalu ini adalah uji coba faktor penentu kemacetan. Kami ganti variabelnya. Yang kami ganti yaitu NC atau jumlah kendaraannya menjadi 2 kali lipat dari semula yang tadinya 20 menjadi 40. Dengan asumsi semakin banyak kendaraan maka akan semakin menimbulkan kemacetan. Lalu mengganti Vmax atau batasan kecepatan maksimum menjadi dikurang 5, yang semula maksimumnya 15 menjadi 10 dengan asumsi kendaraan akan berjalan lebih lambat. Lalu mengganti dis atau jarak minimum kendaraan yang semula 2 menjadi 1 dengan asumsi jarak antara kendaraan semakin dekat akan meningkatkan tingkat kemacetan maupun kecelakaan. Berikut adalah hasilnya. Dan ini adalah grafiknya. Hasil video simulasi lalu lintas yang telah diuji cobakan menunjukkan arus lalu lintas lebih padat dari video sebelumnya, atau dapat dikatakan terjadi kemacetan. Grafik kepadatan kendaraan juga menunjukkan adanya peningkatan secara terus-menerus terhadap kepadatan jumlah kendaraan pada rentang satuan waktu. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satria. Baik, saya Muhammad Satria Pradhananta. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah agen based modeling itu dapat digunakan dalam membuat pemodelan simulasi dari pergerakan lalu lintas. Untuk variabelnya itu sangat berpengaruh untuk arus lalu lintas yang dihasilkan. Jadi kemacetan dapat dilihat dari hasil video simulasi yang dihasilkan oleh model. Kemudian percobaan yang dilakukan dengan merubah konstanta variabel sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi percobaan pertama itu menghasilkan arus lalu lintas yang lancar. Kemudian hasil kedua menghasilkan kemacetan. Kemacetan dapat dipengaruhi oleh jumlah sel jalan yang tersedia. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin besar peluang terjadinya perubahan kecepatan acak, sehingga dapat mempengaruhi keadaan kemacetan. Jumlah mobil yang tinggi dapat meningkatkan potensi kemacetan lalu lintas. Semakin lama simulasi berjalan, maka semakin banyak kesempatan untuk kemacetan terjadi. Jika kecepatan kendaraan mencapai batas ini, mereka tidak dapat melaju lebih cepat. Jadi semakin besar jarak minimum, maka semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kemacetan. Oke, jadi sekian dari kami.
Jika ada salah kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.